Nah ini Neng, singkong Bang Atta. Tuh, tah, bagus-bagus daunnya. Beneran ini tuh bagus. Bagus Neng, tuh lihat. Mana? Pohonnya tinggi-tinggi kan Neng? Iya. Tuh, bagus Neng, daripada yang tadi pendek-pendek. Neng, Iya, lebih tinggi. bagus Neng. Mana coba lihat. Ini pasti isinya bagus Neng. Dek, Sok atuh dilihat dulu. bentar ya. Ya. Kedap. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Isman, jangan atuh jangan motor ya, jangan naik motor ya. Nanti tadi marahin ibu. Gua ini cowok, masa ya gua nggak bisa naik motor? Tapi teh Mas Ilman kan nggak bisa naik motor. Ya justru itu, mumpung Mami nggak lihat, gua belajar naik motor. Sekarang saatnya. Ini gimana, Jang? Aduh jangan dulu Mas, jangan dulu nanti ya. Hilman! Aduh ibu Mas, ibu Mas. Hilman! Aduh! Mim! Au. Aduh. Capek banget, Lan. Udah nih, mobil box juga udah nyampe. Aduh. Langsung naikin aja yuk. Ntar aja deh. Aku mau pulin aja dulu sini. Kotor loh. Udah. Simpen dulu di belakang ya. Gua ambil sisaannya dulu. Iya. Ya. Udah. Aduh! Hilman! Hati Mas. Cakep. Kalau digoreng pasti enak banget, renyah. Singkong mentega. Singkongku! Bukan jadi jagain! Aduh, kamu ya! Woi! Singkong gue, woi! Hilman! Sayang! Hilman! Aduh! Oh, Mas Ilman. Ya Saya bilangin kan belajar motor. Aduh, ya kamu gimana sih? Aduh, awas. Aduh, sayang, kamu gimana sih, sayang? Aduh, ya ampun, sayang, gantengnya Mami. Aduh, kan Mami udah bilang kamu tuh jangan pakai motor, kan jadi kayak gini. Aduh, kamu ini gimana sih? Kamu gimana sih jagain nggak bener? Aduh. Lo udah hancurin singkong gua. Ganti nggak? Maaf, gua nggak sengaja, maaf ya. Maaf doang. Ganti nggak lo? Lu nggak akan pernah bisa nemuin singkong kayak gitu. Perkara singkong doang, berapa duit sih gua ganti? Wah, lu nggak akan pernah bisa nemuin singkong kayak gitu karena itu adalah singkong mbahnya singkong, tau nggak? Di mana-mana yang namanya singkong, tepatnya singkong, nggak ada bedanya. Wah, nggak ngerti. Jang, cari singkong kayak gitu, beli kebon. Iya. Ya cari. Ini tangan gua sakit nih. Sombong banget sih lo. Kamu ngapain sih nyolot-nyolot sama anak saya? Kamu nggak lihat anak saya ini luka-luka kecelakaan? Gara-gara kamu parkir nggak bener, naruh singkong sembarangan. Tuh lihat, anak saya jadi sakitan begitu. Gimana sih, nggak mikir ya kamu malah marah-marah? Atet. Ibu salah. Singkong saya ditaruh di dekat mobil saya tuh. Yang salah itu adalah anak ibu. Jalanan gede. Dia yang nabrak-nabrak. Nggak ada. Anak saya itu nggak pernah salah. Apalagi harus ganti rugi. Aduh, maaf aja deh, nggak penting. Iya, Mi. Ya kan? Udah. Ujang, yuk, cepetan. Itu bawa motornya ini. Kita bawa ke rumah sakit, anak Mami takut kenapa-kenapa, yuk sayang. Singkong gua gimana urusannya? Nggak ada, ganti-ganti nanti aja. Wah, singkong elu. Udah sayang, cepetan. Woi, Ih, kabur sih. Pernah ku mencintamu, pernah
motornya. Makin hari makin. Yoi. Jadi pengen bikin cepet-cepet ngamper dia aja gua. Lamar emang lu gerak kerjaan apa? Bro. Lihat deh. Itu kok keripik singkongnya makin merah ya? Iya bener juga, kecepean baru. Bentar lagi si Kaman datang ya. Kita lihat siapa yang benar-benar cinta mati sama Grace. Oke. Takut. Jadi orangnya. Man. Kenapa sih lu? Lah, kenapa sih tangan lu dilakban begini? Lakban plester luka. Lu habis latihan tinju. Pale lo tinju. Atau jangan-jangan lo habis ngelarin motor orang ya? Terus lo digebukin masa kan? Ya bro, lo lupa. Satu-satunya cowok di dunia ini yang nggak bisa naik motor kan dia. Iya. Lupa gue. Sembarangan ngomong lu. Ini tuh adalah bukti kalau gue itu habis bawa motor. Gue naik motor jago bro, bisa. Gue lagi naik motor ngebut gue nunduk nih. Rebah kiri, rebah kanan, rebah kiri, rebah kanan. Keren banget. Ada singkong di jalan. Dak, dung. Oh. Jadi lu nabrak singkong? Iya. Gak keren amat. Serius? Serius gue. Tapi singkong nggak apa-apa kan? Lu singkong. Ini gue luka. Lo mikirin singkong. Udah telat datangnya, berisik lagi. Udah sana kerja. Elman. Ini. Iya gue. Sorry ya Grace. Enggak sih. Iya. Ya, oke udah selalu dong. Kerja berisik ah. Terus Ya, singkongnya nggak kepake? ya nggak pakai lah. Gimana? Singkong gue pada hancur semua. Terus lo nggak minta ganti rugi gitu sama yang nabrak? Ya ampun, boro-boro gue minta ganti rugi. Malah gue yang disalahin. Dan lebih parahnya lagi, Nah, nyokapnya bilang, anakku tuh gak pernah salah. Bro. Oh. Jadi keripik setan yang biasa dimakan sama Grace udah level 10. Yoi. Gimana? Masih berani macarin? Bro, gue punya ide nih. Gimana kalau kita bikin taruhan aja buat nggak dapetin si Grace? Taruhan gimana maksud lo? Nah, jadi gini. Siapa yang bisa makan keripik setan level 10 pedas ini satu bungkus duluan, dia yang berhak ngedeketin Grace, oke? Gila lo. Gue aja level 5 aja udah nggak sanggup. Oke, berarti omongan lo gue anggap lo nggak ikut, gugur, ya? Tenangkan ya. Lihat. Demi Grace, gue rela ikut taruhan. Oke, deal ya. Lo ikut ya. Oke, gue ikut. Awas lo mundur. Oke. Man. Lu jangan ikut ya, Man. Lu gimana mau satu bungkus, satu cabai aja lo makan sawannya 7 hari nggak hilang-hilang. Makanya. Lu makan ginian satu bungkus kesurupan ntar. Udah gak usah ikut. Ngomong sembarangan banget lo. Gue ikut. Widih. Oh, Man. Level 10, Man. level 10, Man. Man. Ya halo, dengan keripik setan di sini. Iya, Mbak. Saya mau pesan, Mbak. Itu keripik setan yang level 10-nya pedas banget ya? Oh, level 10 ya mas ya? Iya. Saya nanya pedas banget apa enggak? Gini loh mas, kalau tingkatan kepedesan keripik setan itu level 10, pedasnya pedes banget.
Ya, gue tahu, cuma nggak bisa dikasihin itu, nggak bisa dikasihin gula gitu biar nggak terlalu pedes kan bisa? Nggak bisa mas, emang udah di package gitu kan mas. Emang pedes kayak gitu. Kalau dikasih gula mah namanya bukan keripik setan, gulali itu namanya. Jauh. Kalau gitu saya pesan keripik setan level 10. Gua pesen 3 bungkus. Oh 3 bungkus ya mas ya? Serius saya 3 bungkus. Nanti alamatnya saya WhatsApp ya. Saya minta tolong dikirimin sekarang juga. Iya mas, bener-bener. Nanti saya kirimin ya. Oke, terima kasih. Dengar sendiri kan? Gua udah pesen keripik setan level 10 3 bungkus. Man, serius lo, Man? Ya serius lah. Hah, deal? Oke, siapa takut kalau gitu? Deal. Bro. Ini harus dihabisin semua, bro. Gak usah, dikit aja. Lu sisain aja kayak kasih kucing. Ya iyalah. Ini kan namanya taruhan. Gimana sih lu? Pokoknya siapa yang duluan ngabisin ini keripik pedas ini, itu yang berhak ngedeketin si Grace. Oke. Gua. Kagak, ini punya gua. Ini punya gua. Lu minum mulu lu kayak onta. Ini nggak bisa tahan. Nggak bisa tahan dulu, Pak. Gua mau nyari sirup lagi nih, sirup tambahan. Ini udah mau habis. Bibir gua melepuh. Emangnya lu lagi main petak umpet, main tap-tapan aja? Nggak bisa. Gua udah mau habis nih. Dikit lagi gua menang. Gue nanti ya. Tuh perut buat dari apa sih? Kuat amat. Itu dalam perut lu ada campuran gula tuh. Ini keripik pedas gak netral di perut lu. Baru keripik yang listrik aja netral gua makan. Gue yang angcon. Nah, pokoknya gue yang pantas deketin si Grace ya. Lu ngalah aja berdua. Nggak bisa. Gue masih mampu nih, liat nih. Nih. Nah. Apaan? Bibir lu udah kodes begitu? Kenapa di? Man? Man? Perut gua nih. Nah, deh. Perut gua sakit banget. Ya. Tar dulu dong. Lu jangan pingsan dulu nih. Ini gue mau habis nih. Lu kan jadi saksi gue menang. Jangan kasih minum, kita kasih keripik aja lagi. Siapa tahu dia bangun. Man. Ini resep obat diarenya, Bu. Ibu bisa langsung tebus di apotek. Iya dokter, Kalau makasih begitu, saya permisi dulu, Ibu. ya. Makasih, Dok. Duh sayang, anak mami kesayangan mami. Kamu itu kenapa sih pakai acara makan keripik pedas itu kan kamu jadi sakit perut, diare lagi. Hah? Ya, maaf. Kamu di mana sih nemuin keripik maut itu? Kok keripik maut? Itu keripik setan biasa. Kok keripik maut dari mana sih? Ya keripik maut itu namanya. Lagian kamu itu kan sama mami diajarin juga dari dulu jangan makan makanan yang pedas kayak gitu sayang. Nah sekarang kamu tanggung deh tuh, perutnya sakit. Ya maaf, Hilman janji nggak akan makan keripik setan lagi. Janji ya, bener ya? Ya. Tapi sebentar, kayaknya itu keripik setannya dikasih racun deh. Soalnya kalau nggak dikasih racun itu nggak mungkin perut kamu sampai sakit kayak gitu. Kenapa bilang keripiknya dikasih racun? Itu keripik setan biasa. Kalau emang racun, Anton sama Irwan juga makan keripiknya, mereka nggak apa-apa. Lah, kamu tuh gimana sih? Ya jelas aja mereka nggak sakit perut. Karena mereka terbiasa makan makanan kayak begitu. Mami itu dari dulu ngajarinnya kamu itu makan makanan yang bagus-bagus, yang higienis. Ngerti nggak sih sayang? Kamu... Ngapain, Mi? mau cari alamat yang bikin keripik setan ini di IG.
Terus habis cari alamat, Mami mau samperin orangnya gitu? Iya, mau ngelabrak orangnya, mau ngasih tahu orangnya jangan bikin keripik setan kayak gitu. Mi, nggak usah. Ah, Mami. Udah, kamu istirahat kenapa sih? Udah. Mi, Nah, udah. Mami. Ah, ada. Babe sekolah lu tinggi-tinggi, cuma jadi jualan keripik. Bagaimana urusannya sih, San? Kenapa sih ngomel mulu? Kan yang penting halal, Be. Bukan halalnya, ya. Babe tuh pengen lihat anak semata wayang kerjanya di kantoran. Pakai baju rapi, pakai sepatu hak tinggi, rambutnya dirapiin deh, bukan kayak begini. Babe nih gimana sih? Kerja kayak gini tuh nggak gampang, Be. Kita tuh butuh paham gimana cara jualinnya. Lagian ya, Babe tuh harusnya doain. Semoga nih usaha Ayah tuh lancar, bisnisnya lancar, sukses. Kalau misalkan sukses, banyak orang yang suka. Nah, alhamdulillah banget itu. Encang lu dari dulu tuh ya, dagang keripik. Sampai dia meninggal nggak kaya-kaya. Coba lu lihat, kaya nggak dia? Ih, Babe, kan namanya rezeki itu ada yang ngatur, Be. Itu jangan bikin pesimis apa, semangatin gitu, doain gitu yang ada. Emang susah ya ngomong malu ya? Ah, udah terserah lu deh. Ngomong-ngomong, Babe mau keluar dulu nih. Ya? Gua masuk nih. Ya, jangan penggak nih. Ya, Assalamualaikum. Salam. Eish, ngomel mulu. Permisi. Ya? Oh, jadi kamu yang jualan keripik setan. Jadi ini tempatnya, iya. Ini ada apa ya, Bu? Ada apa lagi? Ibu, kok bisa sampai sini, Bu? Ya bisa dong. Bisa Memang tahu? Kenapa? Ya tahu dong. Kan gampang cari alamat sini. Sekarang kan ada Instagram. Bisa lihat IG kamu kan itu kan yang IG keripik setan. Saya kan tadi yang direct message. Jadi ketemu deh alamatnya. Gampang. Oh, Ibu yang... Iya. Kamu benar. Saya itu maminya Hilman. Hilman itu anak saya yang sudah kamu buat celaka dan sudah kamu celakai juga sekarang perutnya. Celakain perutnya anak Ibu. Ya iyalah. Gimana caranya? Maksudnya apa sih? Karena dia udah makan keripik setan, kamu jadi sakit perut, ngerti? Waduh, kamu tahu nggak? Saya rasa kamu itu sudah ngasih racun ke keripik setan kamu itu sehingga anak saya itu baru makan sedikit udah sakit perut, ngerti? Ibu jangan sembarangan bicara ya. Ibu udah keterlaluan. Saya jualan itu sehat, bahan-bahan yang terpilih, higienis, udah masuk Badan POM, Bu. Badan POM. Badan POM? Iya. Higienis gimana? Buktinya anak saya sakit perut kok. Bu, kan itu perut anak Ibu yang sakit ya? Belum tentu itu karena keripik saya. Kenapa jadi keripik saya yang disalahin? Kalau dari Instagram sih alamatnya bener di sini. Di mana ya? Kan bener tuh Mami tuh. Jadi aman. Nggak ada kasus kayak gini sebelumnya. Mami ngapain sih kesini? Hilman? Nah, lu kenapa bisa sampai sini, hah? Nih, nyokap lo marah-marah. Katanya lo sakit perut gara-gara makan keripik gua. Lagian kapan juga lo beli keripik gua? Gue yang pesan lewat online. Yang 3 bungkus minta langsung diantarin ke kantor itu gue.
Aduh, sayang, kamu itu ngapain sih keluar-keluar? Kamu itu kan perutnya lagi sakit. Kamu itu mestinya istirahat di rumah. Kalau kamu jalan-jalan kayak gini nanti perut kamu tambah sakit, sayang. Mami yang ngapain di sini? Ayo pulang, ayo. Sayang, Mami itu mau nemuin ini nih. Orang yang udah bikin keripik setan. Mami mau nanya, ngapain sih dia jualan dan apa itu dagang makanan gak jelas kayak gitu? Udah namanya keripik setan, gak ada apa nama jualan yang lain. Mi jangan teriak-teriak, nggak enak nanti didengar tetangganya, nggak enak, dia malu. Mendingan kita pulang sekarang. Ayo, Mau malu sama Mami. tetangga kek. Pokoknya dengerin ya. Saya mau laporin keripik setan kamu itu ke yang berwajib. Ingat itu. Ya salahnya dia apa? Kenapa harus dilaporin, Mami? Jangan macam-macam. Ayo jangan bilang, malu. dia Ayo itu udah jualan keripik yang nggak benar. Awas ya, pokoknya nanti dilaporin ya ke polisi. Ingat kamu itu, awas. Anak sama emak sama aja. Jadi ada orang yang komplain masalah keripik pedes lo, terus dia sakit perut gitu. Terus nyalain lo? Yoi. Ya ilah. Kalau emang nggak bisa makan keripik pedas, ngapain dia ikut-ikutan makan? Mana ya? Lo tau gak sih? Nyokapnya sampai marah-marah sama gua. What? Emaknya? Ini anak baby atau udah pria dewasa apa gimana? Anak mami. Aduh. Anak mami jauh-jauh deh dari gua malas. Apalagi gue, rasanya pengen gue sentil sampai Bekasi, tau gak lo? By the way San, ini ada orang mau order keripik setan pedas level 10 lo. Masih ada stok nggak sih? Stok masih ada, kalau lo butuh berapa nih? Sekitar 25 kilo, cuman mendingan yang kiloan gitu, nggak usah lo labelin lah. Jadi kan nggak ribet. Iya, gue ngerti. Kan lo online shop juga. Kalau misalkan dikasih label gue, lo nggak bisa dapat untung kan? Soalnya pelanggannya tahu harga aslinya, ya kan? Tahu. Pinter lah tumben. Tahu lah. Nah, San, gue boleh minta nggak nomor-nomor pelanggan yang sering beli keripik sama lo? Ya kali-kali aja gitu, gue bisa bantuin. Kalau itu kayaknya nggak apa-apa sih, gue aja yang olah. Ya enggak, maksud gue kan lo kan sibuk. Terus lo nggak ada waktu, lo ngerjain apa-apa kan sendiri. Jadi ya gue bantuin, niat gue baik. Tapi pakai label lo aja, nggak ada masalah kan? Ah, serius lo? Wah, kalau gitu makasih banget lo mau bantuin marketingin keripik gue. Lebay lo, biasa aja kali gue ikhlas kali bantuinnya. Ya gue justru makasih banget, bukannya lebay. Wah, pokoknya lo terbaik sih, Grace. Ya udah kalau gitu, ya. Iya, oke. Si Mami ada-ada aja. Pakai acara marah-marah lagi sama tuh cewek. Tuh cewek kan yang singkongnya gue tabrak. Oh, jadi dia yang ngejual keripik setan level 10. Pantesan aja. Nggak omongannya, nggak keripiknya. Sama aja pedesnya. Sayang, sayang, lihat deh. Tuh, banyak yang like postingannya Mami loh, Nak. Mami posting apaan? Posting mengenai keripik setan itu. Mami. Baca-baca, makanya tuh lihat. Sebentar lagi bakal jadi viral. Mami kok postingnya begini? Ini bohong, Mi. Nggak boleh loh, Mi, bohong. Mami. Aduh, kamu itu gimana sih? Bohong bagaimana, sayang? Udah jelas-jelasan keripik setan itu dikasih racun, makanya kamu, anak kesayangan Mami, sakit perut. Iya, tapi Hilman udah bilang sama Mami berkali-kali, bukan itu penyebabnya. Si Mami mah bikin masalah baru. Biarin. Jangan bilang biarin, Mi. Biarin. Halo, Len. San, lu buka Instagram sekarang deh. Lu cek, masa ada yang ngetek keripik setan lo? Kalau keripik setan lo itu mengandung racun. Serius lo? Iya, serius, 2 rius malah. Lo coba cek sekarang deh. Yaudah. Gue cek dulu ya. Apaan nih? Pak. Eh. Coba sih.
Maksud nyokap lo apaan ngomong kayak gitu di sosmed? Hah? Bilang kalau keripik gue beracun, beracun pala lo. Itu keterlaluan banget tau gak sih? Kalau misalkan lo nggak bisa makan cabai, nggak bisa makan pedas, ya nggak usah makan. Gampang banget, Mbak. Iya apaan sih? Ribet tau nggak? Gue minta maaf ya, gue minta maaf karena gue nggak tahu. Ntar gue bilang sama nyokap gue buat klarifikasi. Klarifikasi, lo bilang nggak bisa klarifikasi doang. Lo harus minta maaf. Itu tuduhan namanya. Enak aja beracun. Ya gue usahain. Enak aja usahain doang. Gue mau sekarang juga ya nyokap lo bilang dan minta maaf sama gue. Iya, ntar gue bilang sama nyokap gue begitu. Ini gara-gara dokter nih, dokter bilang katanya gue sakit perut gara-gara makan keripik setan buatan lu. Yaudah, kalau perlu lo mau? Lo, gue, sama nyokap datang ke dokter. Kita buktiin, bener gak dokter bilang kalau keripik gue beracun? Iya, tapi kan gue harus masuk kantor, gue harus kerja. Kalau gue gak kerja, ntar gue dipecat. Itu Kalau gue derita dipecat, lo, gue gak punya kerjaan. derita lo. Ya, gue mau tahu. Emang lo pikir dampaknya apa nyokap lo ngomong kayak gitu? Merosot penjualan gue. Gimana ya? Gimana ya? Udah yuk ikut gue. Iya, gue harus... Gak ada, Ini ikut gue. Maaf, waktu saya periksa kondisi Mas Hilman, itu tidak ditemukan racun makanan. Jadi penyebab anak ibu jatuh sakit bukan karena racun. Terus kalau memang bukan karena racun, kenapa anak saya bisa sakit perut? Seperti yang waktu itu saya katakan, mungkin anak ibu tidak pernah makan makanan yang mengandung rangsangan tinggi seperti cabai. Sehingga ketika anak ibu memakan itu akan menimbulkan perasaan yang sakit pada lambung. Jadi bener ya, Bu ya? Kalau makanan saya itu emang gak ada racunnya. Gak ada racun-racun. Ya oke, kalau memang makanan itu tidak beracun. Tapi saya mau tanya sama kamu. Kamu itu kenapa sih jualan keripik pedasnya kayak gitu? Memangnya nggak ada makanan lain yang bisa dijual apa? Ibu, karena permintaan pasarnya tinggi, jadi saya yang jual keripik itu. Hilman, sayang, anak mami, ya, kamu makanya gak usah deh ikut-ikutan makan makanan kayak gitu. Itu tuh gak sehat, sayang. Tahu nggak, kamu kan jagain, mami tuh udah jagain dari dulu perut kamu itu kayak apa. Jangan sampai kamu itu makan makanan yang mengandung cabai, mengandung asam, itu merusak lambung. Aduh, kamu malah melanggar. Kamu dengar dulu, pokoknya mami gak mau tahu ya. Kamu jangan makan lagi makanan yang kayak begitu, ngerti titik sayang? Oke. Kok ditutup segala sih matanya? Ada deh. Ntar lagi juga kamu pasti tahu kok. Apaan Awas sih? ya. Duh, Awas. bikin deg-degan tau nggak? Nah, stop. Hah? Aku boleh buka nggak mata kamu? Iya. Ya bentar ya. 1, 2, 3. Warung keripik setan. Yap, warung keripik setan kita. Wah, ini serius ini kok? Ini punya kita? Iya, punya kita. Kenapa aku beli warung ini? Karena nih, produksi kita udah mulai makin banyak. Permintaan makin banyak, yang beli makin banyak. Makanya kenapa aku beli ini? Biar kita bisa lebih luas. Kalau misalnya kita produksi di rumah, itu nggak bakal cukup. Makanya kenapa aku beli warung ini, biar kita bisa produksi keripik setan. Makasih banget ya, seneng banget. Makasih banget, Len. Pokoknya, demi bisnis kita, aku rela ngelakuin apapun buat kamu. Kamu the best tau nggak? Bentar. Kamu tahu di situ? Aku bakal nambah dapur biar kita lebih mudah kalau kita ngolah keripiknya. Ini bikin aku semangat banget tau nggak sih? Kamu udah minta maaf sama tuh pembuat keripik itu, bro? Udah. Kasihan tuh cewek. Dagangannya sempet turun. Gue kemarin ngeliat di IG-nya. Ya mungkin karena pembelinya takut keracunan kali. Ya kasihan gimana, orang salah dia juga. Lagian jadi cewek mulutnya comel, nyebelin. Omongannya itu loh, alah pedes bro. Sama tuh kayak keripik pedes, keripik setan level 10 buatan dia tuh. Masa sih? Padahal dia cantik kan? Cakep apa dibanding Grace mah jauh.
Lo si Grace mulu. Kayaknya lo dipelet deh sama si Grace. Lo nggak kapok, Man. Lo sama keripik kesukaannya tuh yang level, apa itu, setan itu yang level 10. Aduh, thank you banget ya lo bawa ini keripik. Asik gue kalau nggak ada ini keripik, skakmat gue, men. Nggak bisa mikir, nggak bisa imajinasi. Gaya lo kayak penulis. Oh yoi. By the way, si emak-emak yang bikin viral di sosmed tuh gimana tuh? Beres? Udah. Udah. Udah deh aja ya. Tapi ini nih, lucunya. Makanya besok-besok lo tanya Obe, Grace makan siang di mana, biar nggak nyari-nyari. Udah, dia bilang nggak tahu. Lo emang masih mau natir dia? Yoi dong. Yoi. Nggak usah ada dia, ribet ntar. Yang ada gue diajakin taruhan makan keripik pedas lagi. Jangan, udah jangan ya. Takut amat sih. Ini waitress mana sih lagi? Loh, itu Grace makan siang di sini juga. Man, pucuk dicinta nasi ulam pun tiba. Panggil ya. Mana? Grace. Ngapain dipanggil? Nggak usah, kan gue bilang nggak usah dipanggil. Iyain aman, Man. Hai. Gabung. Hai, sini gabung. Sini. Oke. Udah, Man. Udah tuh diajak. Gue lupa bilang ya, gue udah pindah kerja dari sebulan yang lalu. Ayo gabung. Hai. Kenalin, ini Susan, teman gue. Halo, Anton. Halo, Irwan. Kenapa sih lu berdua kayak jutek gitu? Udah kenal? Kenal banget. Kan dia yang bikin keripik gue viral. Keripik? Oh, jadi gara-gara nyokap lo ngupload itu ya? Masalah keripiknya dia jadi viral itu? Nyokap gue udah minta maaf kan sama lo. Ya udah, yang udah nggak usah dibahas. Kenapa dibahas? Jadi dia juga cowok yang lo bilang kalau makan mesti higienis, nggak boleh makan yang pedes-pedes, ntar atlet periut, terus jadi diare. Kayak gini ya, gue nggak ngerti ya. Lu semua ngomongin apa gue nggak ngerti, nggak paham. Ya, sorry. Iya, ngomongin masalah lo, kalau makan tuh harus ditata, dibikinin sama mama, halus higienis. Jelas nggak ngomongnya? Ngerti nggak lo? Dengar nggak? Lo? Iya. Makanya tuh kita tuh males banget taruhan sama dia, pasti kalah terus. Taruhan apa? Thank you banget udah dianterin sampai kantor. Iyalah, lo bawa-bawaan berat gini masa 2 kresek udah dibantuin? Ya santai aja udah biasa. Mana sini? Oke, berkabar ya. Jalan dulu. Ya. Heran gue. Ada cewek kayak begitu. Nyebelin, comel banget orangnya. Untung cewek, kalau nggak gue. Ya, Mi. Sayang, anak kesayangan Mami, udah makan belum kamu, Nak? Udah, Mi. Makan di mana, sayang? Di kantin kantor. Kantin kantor. Kan Mami udah bilang jangan makan di kantin, makannya di restoran. Iya, ini mau makan di kantin kantor kan sama aja makanannya. Aduh, kamu itu kenapa sih, sayang? Mami itu udah berkali-kali bilang sama kamu itu jangan pernah makan di kantin kantor. Soalnya kantin kantor itu banyak lalat. Lebih baik kamu itu makannya di restoran. Gimana sih kamu nanti kalau kamu sakit perut gimana coba? Mi, jangan terlalu kayak begitu. Hilman ini udah gede loh, Mi. Malu digituin, jangan terlalu cemas lah. Aduh sayang, gimana nggak dicemasin sih sayang? Kalau kamu nggak dicemasin itu nanti kamu makannya sembarangan, ya? Enggak, Mi. Ya masa ya Hilman makan sembarangan?
Oh iya sayang, Mami lupa nanya sama kamu. Kamu udah minum itu belum teh hijau yang disiapin sama Mami? Udah diminum sampai tetes terakhir. Habis. Iya. Ada, Mami. Dasar ini anak. Bisa. Besok saya kirimin ya. Baik. Kunci motor. Mas Firman mau kemana? Mau kemana gimana? Itu nggak lihat ada jambret. Ya udah kejar. Harusnya Bapak yang kejar keamanan. Gimana sih? Yang mana yang motornya? Untung bisa ngerem. Sini. Handphone gue gimana ya? Duh, data-data bisnis gue ada semua di situ, ya Allah. Ya Allah, apaan tuh? Astaga. Ini handphone lo. Handphone gue, ya ampun. Kok bisa dapet? Ya terus lo pikir gue nggak bisa ngejar tuh jambret gitu? Enggak, maksud gue, kok bisa gitu? Makasih. Kenapa liatin gue? Enggak, lo nggak luka-luka gitu? Nggak dipukulin gitu? Kayak Ya enggak lah, yang ada gue yang mukulin tuh jambret tuh, makanya handphone lo bisa gue dapet. Gimana sih lo? iya, bisa berantem. Lo pikir gue laki-laki apakah nggak bisa berantem, hah? Enggak, gue tuh ngelihatnya lo tuh kalem gitu, nggak suka berantem, nggak kelihatan aja. Makasih banget loh, sumpah. Makasih banget. Basi, makasih lo basa-basi. Kok basi sih? Gue serius beneran. Ini dari dalam hati gue banget. Makasih banget karena lo bisa dapetin handphone gue. Kenapa? Karena data-data bisnis gue semuanya ada di sini. Jadi kalau ini nggak ada, abis gue. Sebagai balas budi, lo mau apa deh? Lo bilang sama gue. Gini ya, gue tuh nolong lo ikhlas. Jadi gue nggak berharap imbalan. Ya. Sebentar. Gue denger lo naksir sama Grace ya? Terus lo tuh taruhan makan keripik level paling pedas, keripik setan. Taruhan gitu buat dapetin Grace, ya nggak sih? Lo tau dari mana? Dari Anton sama Irwan. Yang lucunya nih, katanya perut lo sampai sakit-sakit gitu, mules-mules makan keripik gua. Kalau lo buat ngetawain gue, buat ngeledek gue sekarang, gue nyesel tau tadi nolongin gue. Ngambil handphone lo dari tuh jambret, nyesel gue, serius. Jangan baper gitu, kek. Darting lo lama-lama. Gue tuh di sini justru mau bantuin lo. Serius lo? Iya. Kan gue teman deketnya Grace. Jadi gue tuh tahu informasi banyak tentang Grace, hobinya, kesukaannya, suka makan apa. Lo udah tahu apaan? Gue taunya dia suka makan keripik pedas level 10 buatan lo doang. Udah, gitu doang. Iya. Aduh. Ini deh, gue kasih tips. Lo kalau bisa ngajakin dia nonton film horor atau sejenisnya, gue jamin ngedate lo sama dia bakal menjual mulus. Film horor ya? Kenapa kok jiper gitu kelihatannya? Oh enggak. Nggak suka lo ya sama film horor ya? Suka. Enggak. Ya, tapi nontonnya sama lo ya? Gimana sih? Lo kan sukanya sama Grace, ngapain ngajak-ngajak gue? Iya kan ini jalan pertama kali gue sama dia, jadi kalau berdua nggak enak, bertiga nggak apa-apa. Ayolah, katanya nolongin gue. Ya. Iya, bantuin, tenang aja.
Gua ke toilet dulu ya. Diare lagi. Enggak diare gua. Cuma mau ke toilet aja sebentar. Bener, nggak diare. Masa gua bohong sama lo? Enggak. Bentar ya. So ngapain sih bawa Hilman ngajak nonton sama makan sama kita? Iya, dia kan temen lo juga, jadi nggak apa-apa dong. Iya teman sih teman, tapi kamu tahu gue gak nyaman sama dia. Dia baik ya. Lo pasti lagi nyomblangin gue nih sama nih anak nih. Elah Grace, ada-ada aja lu. Pokoknya gue gak mau jalan sama tuh orang, titik. Terdiam diriku merenungkan atas apa yang telah terjadi, semua yang selama Man. Ngeliat mukanya kasihan banget loh, sumpah. Lu lagian ngasih dua order dia ada di belakang gue gimana sih? Aku cuma lihat. Lu terus saja. kau yang ku rasakan sejak kau pergi dariku, hampir tak pernah ku tahu apa mimpiku. Mungkin aku harus katakan aku kehilanganmu, tapi aku sadar itu semua sudah berlalu semua. Ku janjikan kenangan harapan. Manyun, baper. Biarkan semua ini terjadi dan terjadi. Udah sih, jangan baperan. Gue mau ke kantor, ada rapat. Bareng lah sama Grace. Lo bisa nggak usah sebut Grace? Males gue dengerin. Aduh. Lu. Udah sih, baru diomongin gitu sama Grace. Usaha dikit lah, bro. Ya, jangan baper duluan. Apa lu? Kenapa? Aduh, ini pasti lambung lo ya? Mau gue teleponin nyokap nggak biar diteleponin dokter lo? Jangan nyokap gue di Jogja. Terus gimana? Udah tahu gue sakit. Ya udah ke rumah sakit aja deh, gue anterin ya. Ya, udah, yuk. Mana sih? Ini orang diteleponin gak diangkat-angkat. Ngapain? Grace, ini gue teleponin Susan kok nggak bisa ya dari tadi. Perasaan handphone nggak apa-apa kok tadi siang. Emang lo ketemu sama dia tadi? Iya. Ini ngapain kesini nganterin keripik? Iya, lumayan nih ada penambahan semenjak ada level 10. Seneng banget gue. Tapi lumayan sih. Di Pulau Jawa sama Kalimantan, men. Online shop aku laris parah. Oh, bagus banget dong kalau kayak gitu. Anyway, lo ngapain di sini? Mau makan lah, paling deket-deket sini aja. Oh, yaudah. Mau gue temenin? Boleh. Boleh. Ayo. Yaudah, yuk. Itu aja kali. Oke, yuk. Bro, udah balik-balik kamar mandi belasan kali loh. Gimana dong, bingung nih gue. Gue juga takut dehidrasi. Lu sih, udah dibilangin jangan makan makanan yang gak biasa lo makan. Ini ya, kalau sampai nyokap lo tahu, pasti marah-marah. Jangan sampai mami gue tahu. Lagian gue juga nggak tahu sih nomor nyokap lo tuh berapa. Tapi kalau nyokap lo tahu nih pasti marah banget nih. Nyokap lo berapa lama sih di luar kota? Gue juga nggak tahu. Perut juga sakit banget. Gue telepon nyokap lo aja ya. Jangan. Aduh, bantuin gue dong. Hah? Gue mau ke toilet. Astaga.
Masih males. Gue telepon aja ya. Ya, Man. Gimana, Dok? Sudah lebih baik. Saya sudah kasih obat penghambat diare. Semoga setelah ini kondisinya lebih baik. Makasih ya, Dok. Sama-sama, Mbak. Kalau gitu, saya permisi dulu ya, Mbak. Bingung nih gue harus kayak gimana. Lu tuh bandel banget lagian. Kalau diperhatikan Hai. Udah sembuh loh. Udah? Baru balik dari rumah sakit. Sorry gue langsung masuk, soalnya tadi gue ketok-ketok, nya nggak nyaut. Iya, gue lagi beres-beres, denger juga. Gak mau makan keripik setan lagi nih? Suka banget gue di rumah sakit. Aduh. Ini semua ya? Terus, gimana? Masih mau uji nyali lagi? Enggak. Jadi gimana si Grace? Enggak lah. Kapok. Kok gitu? Ini ada yang bisa gue bantu nggak? Apa? Aduh. Sini. Lu taruh obat-obatan di mana? Hah? Di belakang. Di belakang? Iya. Sini. Iya, situ. Di sebelah mana? Ada itu di rak. Tahan ya.
Ini nggak enak banget, sakit pasti. Nih, buat usaha keripik pedas kayak Susan. Ya, sebenarnya mau. Cuman masalahnya kan gue belum selesai kerja. Oh, gitu. Tapi lo tuh berpotensi banget loh buat usaha kayak gitu. Sebuah produk itu nggak bakal jalan kalau misalnya marketingnya oke. Dan lo jago itu. Ya, lu juga jago kali bagian produksi, Lan. Makanya nggak salah lah si Susan Milo jadi pacarnya dia. Ya nggak? Iya sih. Tapi sekarang Susan kurang perhatian. Dia sibuk sama bisnisnya. Susan nggak perhatian. Oh ya, bukan Susan. Iya, itu kan kelihatan dari luarnya doang. Padahal kenyataannya enggak. Cowok kayak gini nih yang gue suka. Nggak kayak si Hilman, nggak maco, bikin bete. Kayaknya Grace lebih menarik dari Susan nih. Emang lo ngapain di rumah? Tumben bisa nelfon gue. Gue lagi nonton. Suara siapa tuh? Itu si Hilman. Hah? Si cowok anak mami itu yang semalam lu chat gue. Kok bisa di sana sih? Bukannya lo bilang dia di rumah sakit? Iya udah sembuh dianya sekarang. Ya udah. Hah? Olan? Olan? Kenapa Olan? Itu San. Si Olan jalan sama si Grace. Ngapain ya mereka? Gak tahu tuh gue. Oh, mungkin aja lagi ngasih keripik ke warung kali ya. Kok si Susan gak curiga ya sama mereka? Ya udahlah, aku mau pergi dulu ya. Apaan sih lu teriak kayak gitu bikin gue kaget dong lu. Sebel. San!
Susan! San! Ya, sini. Makanya ya, lu kalau jadi anak perawan, bangun pagi-pagi. Tuh, lu lihat tuh. Keripik dagangan lu, habis semuanya, nggak ada. San, keripik lu pada kagak ada. Be, ini maksud Babe apa sih? Keripik lu dicolong. Coba lu lihat tuh di dapur. Colong. Sebentar. Lah, itu kompor. Alat potong. Be, ini keripik-keripik kayaknya juga pada kemana sih sebenarnya? Aduh, Be, gimana, Be? Ini plastik-plastiknya doang, yang lainnya kemana? Nah, itu dia. Babe juga jadi bingung nih. Itu maling rakus banget sih. Kompor sama potongan diembat juga. Tapi Babe juga jadi bingung nih. Kenapa TV sama DVD nggak diambil ya? Itu kan harganya lebih mahal. Itu maling on apa ya? Babe jadi bingung jadi. Be. Be. Ayah jualan gimana, Be? Ayah nggak bisa bikin lagi dong, ini alat-alatnya juga nggak ada. Udah, lu kudu sabar. Biar masalah ini ntar Babe lapor polisi, biar polisi deh yang ngelacak. Ya. Mungkin ini cobaan buat lo. Yaudah lu kudu sabar, ya. Nih, Hilman jalan ya. Hilman, sayang, ya ampun. Ini kok susunya belum diminum sih, Nak? Kamu main pergi-pergi aja lagi. Mi, Hilman telat ntar yang ada. Hilman ada meeting di kantor. Ih, tapi kan minum susu itu nggak susah, sayang. Jadi diminum dulu ya. Iya, Mi. Halo? Ini Hilman ya? Ini aku Lydia. Lo bisa ke rumah Susan sekarang nggak? Kenapa ya? Itu Man, Susan kerampokan. Semua keripik dan alat buat keripiknya itu ludes abis. Nggak ada yang sisa sedikit pun. Terus si Susan nangis terus. Lo bisa tolongin dia nggak? Dirampok? Iya. Iya, nih gue ke kantor dulu, ada meeting sebentar di kantor. Habis dari kantor gue langsung ke sana, ya? Iya, oke. Mi, jalan, Mi. Sayang, ini susunya. Dasar tuh anak. Apa? Jadi ibu nggak mau pesan dari saya lagi keripiknya? Enggak, Mbak. Udah harganya mahal, rasanya nggak enak lagi. Saya udah beli merek lain. Rasanya lebih enak, harganya murah lagi. Merek apa ya, Bu? Keripik petir level 10. Keripik petir? Iya, Mbak. Meski baru, harganya pas di kantong kita. Udah, Mbak, saya mau jualan keripik lagi. Ya udah baik, Bu. Terima kasih. Gue juga ya, beli satu. Iya. Iya. Udah aja beli. Kok cukup beli? Level 1. Ini level 1 ya? Oke. Satu ya? Oke. Satu mana? Udah nggak usah deh, Mas. Man. Lo mau beli keripik ini nggak? Petir. Sorry, gue kan harus rapat. Rapat. Wih, so sibuk lo. Susan. San, ini kok bisa kayak gini semuanya, hah? Lu tau siapa yang ngambil? Kejadiannya gimana? Hah? Ayo ceritain sama gue. Gue bangun semuanya udah nggak ada.
dagangan gue, kompor, sampai alat potong udah nggak ada semua. Bahkan gue juga baru aja, udah ada merek lain gitu keripik, namanya keripik petir. Keripik petir? Man. Lo mau beli keripik petir? Oh itu merek baru yang nyaingin keripik setannya si Susan. Tapi si Grace udah makan, terus nggak bilang-bilang sama Susan. Grace juga ngejolin tuh keripik. Aneh nih. Hey. Lo itu nggak boleh frustasi sama kejadian ini. Lo harus terus semangat. Dan lo itu harus terus produksi bikin keripik setan. Gue bingung banget, man. Gue nggak tahu harus mulai dari mana. Gue aja udah gak punya peralatan lagi. Lo itu masih punya akal, lo masih punya pikiran, lo masih punya tenaga. Lo itu masih bisa produksi keripik setan. Lo tenang aja, gue akan bantuin lo. Ya karena gue gak mungkin ngelihat cewek yang gue idolain itu patah semangat cuma gara-gara gak punya alat produksi untuk bikin keripik setan. Semangat. Mama nggak mau jual singkongnya ke saya lagi? Iya, Neng Susan. Maaf ya. Lo kok gitu sih, Mang? Kan saya udah bilang saya mau beli semuanya. Iya, Neng Susan. Pelanggan baru teh udah borong semua. Saya teh butuh uang. Mang, saya walaupun baru lunasin setengah, tapi pasti bakal saya lunasin. Sabar sedikit dong, Mang. Iya, tapi kan gak hitam di atas putih ya tuh, Neng. Ya iya, tapi kan udah ngomong langsung. Ya kan? Iya, Neng. Tapi kan itu cuma hanya omongan aja. Ya nggak boleh gitu dong, Mang. Mamang Ya udah. seenaknya aja. Udah, Mang. Mang kalau mau manen lagi silakan. Ya. Ya, punten ya, Neng. Mamang mau panen lagi. Punten, enggak. Gak usah emosi. Kesel sih, aku tuh udah ngomong dari awal loh. Iya, mendingan sekarang gini. Kita tanyain pelanggan kenapa dia bisa milih produk lain. Kenapa nggak produk lo yang dibeli? Ya tapi masalahnya dia berkhianat, tau gak sih? Seenaknya aja sih. Ya, udah, nggak usah pakai emosi. Kalau pakai emosi, persoalan itu nggak akan selesai. Ya? Ya? Nih Mbak, Mas. Keripiknya udah lebih enak, murah lagi. Baru juga saya jualan, udah banyak yang beli. Tapi gimana dong sama keripik saya, Mbak? Saya kan udah taruh banyak ke sini. Tunggu sebentar ya. Saya kembaliin keripiknya. Ini uangnya. Dari keripik yang udah laku. Mbak, saya nggak butuh uangnya, Mbak. Ini kalau misalkan keripik saya nggak dijual di sini, penghasilan saya berkurang. Ya terus, saya harus gimana Mbak? Masa saya harus jualan 2 keripik modelnya sama, cuman beda merek? Olan tuh mana sih? Di saat-saat gue lagi butuh gini malah nggak ada dia. Gimana sih lo? Hey. Susan, gue akan bantuin lo. Apapun. Tapi lo harus semangat. Ya.
sayang. Nah, makan. Kok dipelototin doang sih? Makan. Ya. Lo mau nambah nggak? Kalau mau nambah makan ini aja, nggak apa-apa. Tahu nggak sih? Silakan minumnya, Mbak. Iya, Bang. Nih, gue kasih tau sama lo ya. Lo kalau terlalu terbiasa makanan yang higienis doang, lo nggak pernah jajan beginian ya, pantes lo gampang sakit. Manja. Cupu. Enggak, nih gue makan. Jadi paksain juga sih kalau misalkan lo nggak bisa, nggak apa-apa. Enggak apa-apa, udah ketelan juga nih tuh. Baru dikunyah, belum ketelan. Ketelan. Nggak apa-apa kok. Tuh ngomong-ngomong yang punya keripik petir siapa ya? Kok dia nempelin banget keripik lo sih? Kalau sampai gue tahu tuh ownernya, pengen banget tuh gue kasih sambal level 20. Emang ada? Gak ada. Ya lo mau matiin orang level 20? Apaan sih? Iya, gue juga janji gue gak bakal ngecewain lo. Dipercaya nggak? Serius, gue bisa percaya. Mending sekarang kita cari makan. Gue lapar. Aduh, udah aduh nih. Aduh, kan? Tuh, kan? Minum. Aduh, kenapa? Lo serius sakit ya? Sakit lagi? Aduh, sakit banget ya? Bentar deh, ada obat nggak ya di sini? Aduh, perut gua. Iya, bentar, sabar. Mana lagi? Kok muka lo panik banget sih? Ya kan lo sakit perutnya kan? Khawatir ya? Gue bercanda. Nggak lucu lo. Bang, bikinin gue ya. Loh. Kok kalian di sini? Susan, kamu ngapain di sini? Dia siapa? Kok Susan lagi sama Hilman? Gimana ceritanya? Gini, kayak tadi gue duluan yang nanya. Ngapain? Kita lagi mau bicara bisnis keripik kita. Sini. Mau ngomongin bisnis keripik kita? Keripik kita gimana maksudnya? Iya keripik kita. Bener kan, Grace? Enggak, tunggu sebentar. Keripik kita yang mana? Kamu nggak tahu emangnya? Keripik kita ini nih dicuri resepnya sama orang. Hah? Kamu serius? Kenapa kamu nggak ada bilang sama aku? Kenapa kamu nggak telepon aku? Kok gini ya, Lan ya? Aku telepon kamu, Lan. Aku cariin kamu. Lydia itu sampai bantuin aku buat cariin kamu loh. Alan, ini ngapain sih ribut-ribut? Kenapa nggak jujur aja? Habis nangis ya? Udah, cowok kayak gitu nggak pantas buat ditangisin. Gak usah nangis. Sayang tahu air mata lo. Masalahnya air mata lo kalau dikeringin itu kan bisa jadi mutiara. Ada
orang yang bijayus nggak sih bener-bener lu? Kalau itu kan dugong, jadi aku mata kering jadi mutiara. Parah sih, gue nggak nyangka aja tau gak sih? Bisa-bisanya mereka main belakang gue. Ya iyalah, pasti nggak nyangka. Masa mereka mau selingkuh terus bilang-bilang di depan lo? Ya nggak mungkin kan? Makanya kalau pacaran itu jangan terlalu percayaan sama pacar. Pacar lo deket sama sahabat lo, sering jalan bareng. Segala sesuatu bisa terjadi. Nih, alhasil diselingkuin. Kabar ya? Udah tahu. Lo itu nggak cocok kalau sedih-sedihan, nangis-nangisan. Lo cocoknya marah-marah. Lo lebih manis kalau marah-marah. Berisik banget, sumpah. Berisik banget tau gak? Gitu dong, marah, senyum, gitu. Mau nyoba nggak? Enak loh. Enak kan? Gini ya cara lo. Licik lo ya. Lo bikin keripik petir buat geser keripik setan. Lo? Hah? Lu pikir lu siapa? Hah? Situ oke? Gua gak peduli lu tuh siapa, ya? Lagi pula mendingan si Olan tuh. Pebisnis, cakep, keren, ya kan? Baik. Terus tempat usaha aja gue disewain. Tuh. Iya, jadi bener kan? Keripik petir ini produk lo. Ya katanya lu udah tahu semua tentang gue. Emang kalau gue honornya emang kenapa? Cantik lo, tapi hati lo busuk. Lu jaga omongan lo ya. Udah lo anak mami, belagu lagi. Untung gue gak pernah suka sama lo dari dulu. Kasian. Hai Grace. Makasih ya. Iya dia anak dua. Pede banget ya lo masih ngedeketin gue ya? Nggak tahu kalau gue itu owner dari keripik petir. Dan gue selevel sama cowok gue. Tahu? Hah? Udah paham? Ini nggak usah pede. Nih, makan. Habisin. Kenapa tuh si Grace? Kita nggak salah apa-apa kena semprot. Hah? Si Grace pacaran sama Olan? Iya. Aduh Susan. Gue sih emang curiga ya dari dulu. Lo sih jadi orang percaya banget. Tuh kan akibatnya sahabat lo sendiri yang ambil pacar lo. Ya udah lah ya, udah lewat juga. Gak penting lagi. Tapi kan lo pernah bilang, Sen, si Olan itu nyewain tempat buat lo jualan. Nah, itu dia. Gue belum sempat jualan di situ, tapi ternyata hubungan gue sama Olan udah kelar. Ya udah yang sabar ya, Sen. Mungkin emang belum rezeki lo. Tapi ya, si Hilman tuh jago marketing loh ternyata. Sekarang dia yang bantuin gue buat jualan keripik. Terus produk kompetitor yang namanya keripik petir itu gimana? Gimana lagi ya? Anggap aja itu tantangan. Iya nggak? Yang penting kualitas keripik gue tetap terjaga, tetap bagus. Gimana lagi? Lihat ya. Apaan sih? Ini lihat. Video tentang keripik singkong yang terbuat dari campuran plastik. Keripik singkong apa? Dicampur sama plastik, tega banget sih. Iya.
Lihat deh, ternyata keripik singkong itu punya petir-petir itu. Oh, si keripik petir? Iya, pantasan aja nih ya, orang-orang tuh komen bahwasannya keripik itu tuh garing banget, awet banget. Ternyata ini tuh sebabnya. Pantasan aja. Gila sih. Bentar. Ya, halo? Oh, gimana? Oh, jadi owner keripik petir itu Olan sama Grace. Bantuin kali. Nih. Gara-gara ini nih singkong jadi laku, jadi laris. Sabar ya, San. Lu yakin deh, orang yang baik untuk pasangan yang baik. Kita lihat aja nanti. Nggak jadi apa mereka. Gue setuju sama dia tuh. Mau nambah orderan 50 bungkus, Bu. Iya, baik. Iya, besok saya kirim ya, Bu ya. Terima kasih. Ada yang mau pesan 50 bungkus? Alhamdulillah. Soalnya katanya keripik petir itu kena isu, jadi banyak pelanggan yang balik-balikin gitu ke tokonya. Isu gimana maksudnya? Tuh loh, isu apa tuh keripiknya dicampur sama plastik gitu. Keripik dicampur sama plastik. Ada orang yang nyebarin berita begitu ya? Udah gitu yang nyebarin gak kelihatan lagi mukanya. Misterius. Serem. Mendingan kita ngobrol di sana aja. Ini ambil barang kamu semuanya. Jangan ada yang tersisa. Keripik buatan kamu mengandung plastik. Bisa ngerusak pelanggan saya. Pokoknya saya nggak mau beli lagi. Tunggu, Bu. Keripik kita itu nggak ada yang mengandung plastik, itu bohong. Semua murni kok dari singkong. Iya, Bu. Percaya sama saya. Keripik kita itu higienis, Bu. Iya. Saya nggak percaya. Sana pergi. Bu. Ntar dulu lah, Bu. Maksudnya, Nggak. ini beneran Saya ya? nggak percaya. Sana pergi. Bu. Oh ini nih. Ada. Dua lagi. Bu, dengerin kita dulu, Ibu. Dengerin. Kalian bukan cuma ngerusak kepercayaan gue, tapi kalian juga ngerusak dagangan gue. Susan, ini keripik tuh nggak ada yang mengandung plastik. Iya, San. Bener. Kita tuh nggak ada pakai plastik. Iya, bilang aja gue percaya. Tapi kalau masyarakat, kayaknya udah nggak bisa percaya deh. Saran gue, kalian kalau misalkan mau bisnis, jalanin aja yang bersih. Pakai jalan yang bener. Gak usah pakai nikung-nikung. Udah nggak usah diperpanjang. Nggak enak ada pembeli kan. Ibu yang pesan ya? Iya, yang pesan kemarin kan? Oh ini keripik setan ya? Iya, ayo. 50. Makasih. Iya. Awas berat. Udah bisa dipanen yang itu ya? Sebelah sana ya? Mantap. Ih, keren banget. Kalian emang niat banget ya usahanya. Mulai dari ngambil singkong ke kebunnya langsung sampai pengolahannya. The best emang kalian. Iya. Ya, untung lo nggak bertahan milih Grace. Pilihan lo kesusahan itu emang tepat. Cie, Grace. Nih, cie Susan. Oh, gimana, Ton? Gimana apaan? Grace. Ogah. Nih asal kalian tahu ya. Itu sebenarnya yang nyebarin hoax tentang keripik pedas itu mengandung plastik kan gue. Wah, lo. Wah, gak nyangka lo gue. Ih, jahat lo. Nggak apa-apalah. Biar Grace tuh sadar bahwa hinaan yang berasal dari mulutnya itu akan berakibat fatal sama kehancuran bisnisnya pelan-pelan. Ya, tapi kasihan juga gak sih?
Lu sejak kapan sih, San? Merhatiin si Grace, biarin aja. Emang orang sombong tuh harus digituin, kasih pelajaran biar dia nggak dongak terus. Sekali nunduk dong, ntar kalau ada batu gimana kesandung. Nah, bener. Lagian ngapain sih mikirin Grace? Udah, itu urusannya Anton aja. Yang penting, gini, kebun singkong di sini udah bisa kita panen sebentar lagi. Itu. Kayaknya kita tuh butuh supplier lagi deh. Soalnya permintaan kita tuh makin banyak kan. Tapi harus cepet-cepet ya. Makin sibuk dong. Iyalah. Kok gak suka banget sih kayaknya gue sibuk? Harusnya nih gue semakin produktif, semakin sibuk, semakin sukses. Bagus dong. Iya, bagus. Cuma permasalahannya kesannya tuh lu mikirin cuma singkong doang. Seolah-olah tuh nggak ada orang di sebelah lo yang butuh perhatian lo. Maksudnya? Maksud gue apa? Iya. Emang cowok yang menarik di mata lo itu cuma Ohlan, nggak ada yang lain? Ada. Siapa? Itu tuh. Yeay! Itu penting banget buat gue. Kalau nggak ada dia, nggak tahu nih singkong gue dijadiin apa nih. Dia? Iyalah. Ya udah. Ulin. Ada sih satu lagi. Siapa?